Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, meskipun hujan kita lanjutkan pengajian yang biasanya kita lakukan malam Jumat, dan mari kita mulai dengan membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada 3 ilmu tentang ayat kursi. Ilmu yang pertama, bahwasanya ayat kursi disunnahkan untuk dibaca setiap selesai salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ayat al-kursi fi duburi kulli salatin." Bacalah ayat kursi fi duburi kulli salatin. Man qara'a, barang siapa yang membaca ayat al-kursi, ayat kursi dubur kalla salatin, di belakang setiap salat maktubatin yang wajib, lam yamna'hu, tidaklah mencegah dia min dukhulil jannah, dari masuk jannah, illa ayyamuta, kecuali harus melewati mati terlebih dahulu. Hadis riwayat Nasai. Karena itu tolong setiap salat 5 waktu dilazimi baca ayat kursi. Ini tadi sudah kita baca. Nah, maka nanti subuh juga kita baca lagi setelah salat subuh. Kemudian ilmu yang kedua, bahwasanya ayat kursi itu fadilahnya sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ayatul kursi rubu'ul Quran. Ayat kursi sama dengan 1/4 Quran. Tetapi hadis dengan lafal seperti ini memang dhaif. Tetapi hadis-hadis tentang fadilah amal boleh diamalkan meskipun dhaif. Jadi kita semangat baca ayat kursi karena pahalanya besar sebagaimana disebutkan di sini. Nah, maka semangatnya ini tidak ada masalah meskipun hadis ini derajatnya secara sanad adalah dhaif. Kemudian ilmu yang ketiga, bahwasanya kursi ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, yang disebut kursi itu adalah tempatnya telapak kaki. Jadi Allah punya kursi. Kursi itu adalah tempatnya telapak kaki. Tapi jangan dibayangkan seperti manusia. Kalau manusia telapak kakinya ya kayak begini nih. Jadi ada kaki panjang, kemudian bawahnya ada telapaknya. Nah, kemudian kita duduk itu ada tempat telapak kaki. Itu kalau manusia. Tapi kalau untuk Allah, ya pokoknya ada tempat telapak kaki. Tapi bagaimana itu jangan ditanyakan, kita tidak pernah mengetahui sama sekali. Tafsiran yang kedua, kursi itu artinya ilmu. Berarti wasi'a kursiyuhu, ilmunya Allah mencakup seluruh langit-langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sekarang turun hujan di sini, Allah tahu, karena yang menurunkan juga Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian kita baca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 285 286. Ya. Mulai dari Amanar Rasul. Monggo. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ada 3 ilmu untuk 2 ayat ini. Yang pertama, bahwa 2 ayat ini kalau kita baca dalam 1 malam, maka pasti kedua ayat ini menjaga kita dari semua keburukan. Rasulullah bersabda, al-ayatani, 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Man qara'ahuma, siapa yang membaca 2 ayat itu fi lailatin, dalam 1 malam, kafatahu, maka 2 ayat ini akan menjaga dia. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu menjaga dari segala yang tidak disukai. Insya Allah rumah kita tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi kemalingan dan sebagainya, ya. Tapi jangan kemudian semau gue rumahnya dibuka saja malam-malam gak dikunci karena sudah baca ayat ini. Kalau begitu ya nanti malingnya bisa masuk, ya. Tapi tetap kita kunci, nanti akan dijaga oleh Allah berdasarkan dengan sebab kita membaca ayat ini. Ini hadis muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Ilmu yang kedua, bahwasanya ayat ini memiliki fadilah yang sangat istimewa, min kanzin tahtal arsy. Saya jadikan hadis yang sahih karena ada hadis yang dhaifnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu, saya diberi oleh Allah hadhil ayat, ayat-ayat ini min akhiri suratil Baqarah, yang di akhirnya surat Al-Baqarah, min kanzin, dari gudang, tahtal arsy, di bawah singgasananya Allah. Lam yu'taha, tidaklah diberi akhir surat Baqarah ini nabiyyun qabli, seorang nabi pun sebelum saya." Hadis riwayat Muslim. Jadi tempatnya 3 ayat ini sangat mulia, yaitu di bagian apa? Di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan hadhil ayat, ayat-ayat ini. Maka ini zahirnya 3 ayat, Pak. Mulai dari lillahi ma fis samawat sampai dengan apa? Akhir, ya. Tapi seandainya kita baca 2 ayat saja enggak ada masalah, sesuai hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian ilmu yang ketiga, bahwasanya di dalam ayat ini, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini ada satu kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan, yaitu di sini kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, wa kutubihi ini boleh dibaca wa kitabihi. Bedanya apa? Kalau kutubun itu jamak, kalau kitabun itu mufrad. Nah, dua-duanya adalah bacaan yang mutawatir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca akhirnya Quran, yaitu 3 kul. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada 3 ilmu untuk surat Al-Ikhlas. Ilmu yang pertama, bahwasanya surat ini disebut Al-Ikhlas padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, karena surat ini ikhlas alias murni membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir isinya tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena murni membahas tentang Allah disebut ikhlas, artinya murni. Ilmu yang kedua, bahwasanya surat Al-Ikhlas punya 2 nama. Nama yang pertama surat Al-Ikhlas. Nama yang kedua surat Tauhid. Apakah ada dalilnya bahwa namanya surat At-Tauhid? Ada. Mari kita lihat di dalam Sunan Abu Dawud. Kenapa Sunan Abu Dawud? Karena hari-hari ini saya sedang membacakan Sunan Abu Dawud untuk santri-santri yang ada di rumah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai tawaf, lalu beliau salat sunnah 2 rakaat, faqara'a, lalu beliau membaca fihima, di dalam salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, bit tauhidi, surat tauhid. Apa itu surat tauhid? Surat Ikhlas. Kenapa disebut surat tauhid? Karena isinya mengesahkan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berarti Allah itu esa. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surat Al-Kafirun. Jadi selesai tawaf 7 kali putaran, kemudian disunahkan kita untuk salat 2 rakaat. Kalau bisa itu di baliknya makom Ibrahim. Nah, kemudian kita membaca 2 surat ini. Urutannya, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua kita bisa salat sunnah tawaf di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Haji mabrur, umrah mutaqabbalah, salat di Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan 2 surat ini, Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, ini dua-duanya disebut surata at-tauhid, 2 surat yang mengesahkan Allah. Kalau surat Al-Ikhlas itu mengesahkan Allah dalam bab asma dan sifat, nama dan sifat Allah. Kalau surat Al-Kafirun ini mengesahkan Allah dalam bab ibadah, tauhidul ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la a'budu ma ta'bud, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang ketiga, bahwasanya surat Al-Ikhlas memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Thuluthul Quran. Rasulullah bersabda, "Uhsyudu, ayo kumpul-kumpul. Fa inni sa'aqra 'alaikum." Saya ingin bacakan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku thuluthal Quran, sepertiga Quran. Lalu beliau membacakan Qul huwallahu ahad sampai selesai. Habis itu beliau pergi masuk rumah. Nah, ketika beliau sudah masuk rumah, para sahabat masih nunggu. Nabi tadi mengatakan akan membacakan sepertiga Quran. Ini baru Al-Ikhlas, maka pasti akan dilanjutkan yang lain.
Nah, begitu mereka rame-rame menunggu Nabi di luar, maka Nabi keluar lagi kepada mereka. Beliau mengatakan, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran. Jadi bukan berarti beliau akan membacakan sepertiga betul 10 juz, kesuwen nanti ngantuk kabeh. Nah, ini akan dibacakan satu surat saja yang nilainya sepertiga Quran. Kenapa Al-Ikhlas dikatakan sebanding dengan sepertiga Quran? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, sepertiga Quran yaitu pahalanya. Jadi baca Al-Ikhlas pahalanya sama dengan baca 10 juz yang tidak ada Al-Ikhlasnya. Tafsiran yang kedua, sepertiga Quran karena Quran itu isinya 3. Yang pertama isinya tentang Allah. Yang kedua isinya tentang hukum Allah, aturan Allah. Yang ketiga isinya tentang kisah-kisah. Nah, maka karena ini bicara tentang Allah, surat Al-Ikhlas, maka dikatakan sebagai sepertiga Quran, yaitu dilihat dari materinya Quran yang isinya 3 macam tadi. Adapun surat Al-Falaq, maka di sini juga ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama, bahwasanya surat Al-Falaq ini adalah surat yang paling sampai kepada Allah kalau kita membacanya. Sebagaimana sabda Nabi, lan taqra'a syai'an, engkau tidak akan membaca sesuatu ablagha indallah, yang lebih sampai kepada Allah daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Karena itu kalau kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan apapun, paling bagus kita membaca Al-Falaq. Doa-doa perlindungan banyak, Pak. Ada halilintar. Nah, kita membaca doa perlindungan halilintar, ada sudah diajarkan di TPA. Kita takut pada suatu kaum yang mereka membawa senjata, misalnya perampok. Nah, ada doa takut kepada satu kaum. Tapi kalau doa-doa itu kita nggak hafal, maka cukup baca Al-Falaq, selesai. Semua keburukan bisa dihadapi dengan Al-Falaq, karena di sini dikatakan min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Maka halilintar itu termasuk, maling itu masuk, perampok itu masuk. Panjenengan tidak membawa STNK atau SIM, ketemu polisi, takut, nggak usah takut, baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya polisi ini yang muslim, dia ikut baca, Pak. Min syarri ma khalaq. Akhirnya kalau ikut baca nggak dicegat nih. Lanjut. Nih. Aman karena sudah baca apa? Surat Al-Falaq. Ilmu yang kedua, bahwasanya Nabi pernah menafsirkan kata-kata min syarri ghasiqin idza waqab. Apa sih maksudnya min syarri ghasiqin idza waqab? Mari kita lihat tafsirannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ista'idi wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukannya bulan ini, karena sesungguhnya bulan inilah yang dimaksud dengan al-ghasiq idza waqab, yakni al-qamar, yaitu bulan. Bulan ketika apa? Ketika dia menjadi gelap, yaitu ketika menjadi gerhana. Maka ketika bulan ini gelap, gerhana, dikhawatirkan akan ada siksa yang datang, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian ilmu yang ketiga, bahwasanya kita berlindung dari hasidin, orang yang hasad, idza hasada, apabila dia itu menampakkan kehasadannya. Jadi hasad itu yang dilarang adalah menampakkannya, Pak. Kalau hasad itu sendiri nggak terlarang. Kenapa? Karena hasad itu muncul sendiri dalam hati, nggak bisa kita tolak. Panjenengan melihat tetangga beli motor baru, wah kok penak men motornya anyar, gitu. Panjenengan motornya macet-macet. Nah, dalam hati ada perasaan iri, dengki, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa adalah idza hasada, apabila menampakkan irinya. Ketemu tetangga yang beli motor baru kemudian merengut, nggih. Nah, itu dosa. Ngapa kok merengut, nggih?
karena tetanggaku motornya baru. Dosa itu meremut kayak begitu. Apalagi kita ambil pentilnya gen gembos, tambah dosa meneh. Dikasih paku ben bocor, dosa lagi. Nah, itu menampakkan iri itu yang tidak boleh. Tapi kalau irinya sendiri tidak masalah. Yang penting jangan dituruti dan jangan ditaati dan jangan ditampakkan. Makanya ada ucapan mengatakan, ucapan ulama, la yakhlu jasad an hasad, la yakhlu, tidak akan pernah kosong jasad, satu jasad manusia, an hasad, dari hasad. Artinya semua jasad manusia itu pasti ada irinya, itu pasti. Hanya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau banyak dikit-dikit iri, dikit-dikit iri. Kalau sedikit berarti irinya pas dahsyat saja. Nah, kita melamar seorang perempuan, nggak diterima. Teman kita melamar, diterima, nah, iri. Dia dapat istri muda sekali, usianya 40, istrinya 20. Nah, separuh dari usia dia. Iri kita, pengen seperti dia, nggak apa-apa. Yang penting tidak ditampakkan. Tapi kalau ditampakkan, mudah-mudahan kamu segera mati, istrimu tak warisi. Nah, itu nggak boleh begitu. Mau warisi sebagai apa? Janda. Mudah-mudahan saya dapat jandanya istrimu. Nah, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Itu namanya menampakkan kehasadan. Adapun surat An-Nas, maka di sini ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama, kata-kata Malikin Nas ini dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Malikin Nas tidak boleh, salah. Karena sebagian orang salah paham, mengira disamakan dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ini boleh panjang, boleh pendek. Maliki Yaumiddin, rakaat pertama. Maliki Yaumiddin, rakaat kedua, nggak apa-apa. Rakaat pertama panjang, 2 harokat. Rakaat kedua pendek, 1 harokat, nggak ada masalah. Ini semuanya diajarkan Nabi. Maliki sama Maliki untuk Al-Fatihah. Tapi kalau untuk surat An-Nas, Nabi hanya mengajarkan 1 bacaan, yaitu Malikin Nas. Maka tidak bisa dibaca panjang. Kalau ada orang yang mengatakan ini bisa dibaca panjang, yakinilah dia tidak paham ilmu qiraat. Yang sudah paham ilmu qiraat pasti mengatakan itu salah, karena tidak ada satupun dari qiraat 10 yang mengajarkan Maliki dibaca panjang. 1 jalur pun nggak ada, 1 riwayat pun nggak ada, apalagi 1 qiraat ya. Jalur nggak ada, riwayat nggak ada, apalagi qiraat. Nah, kalau nggak paham masalah ini, jalur riwayat qiraat, apalagi berarti dia menunjukkan dia tidak paham ilmu qiraat. Kemudian ilmu yang kedua, bahwasanya al-waswasil khannas ini ada tafsirannya dalam hadis. Tafsirannya apa? Disebutkan dalam hadis, inna syaitan, sesungguhnya setan, wadi'un khatmahu, meletakkan belalainya ala qalbi bani Adam, pada hatinya manusia. Nah, jadi hati kita ini dikuasai setan. Fa in dzakarallah, kalau kita zikir kepada Allah, khonasa, setannya ambles, nggak bisa ganggu. Wa in nasiyallah, tapi kalau kita lupa kepada Allah, iltaqama qalbah, maka dia caplok hatinya manusia. Ini hadis riwayatnya Baihaqi, dan hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya sesuai ayat tadi. Al-waswasil khannas. Setan itu bisa waswas, bisa membisiki, yaitu ketika kita lupa dari zikir. Dan setan itu bisa khannas, yaitu bisa ambles, hilang, gak bisa bisiki apabila kita zikir kepada Allah. Karena itu kata para ulama, perkara yang paling bisa menjaga dari setan adalah zikir. Kita diganggu setan, ambil Quran, baca Quran, setannya hilang. Diganggu setan, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, setannya hilang. Nah, maka apa? Perbuatan zikir ini menyebabkan setannya lenyap, tidak bisa mengganggu manusia. Kemudian ilmu yang terakhir, ilmu yang ketiga,
bahwa kata-kata an-nas artinya manusia, dan ini boleh dibaca dengan dua bacaan. Boleh dibaca nas, ya. Nas berarti a, ya. Jadi setelah nun itu pakai a, huruf a, nas. Boleh juga dibaca dengan bacaan miring, nis, seperti sate, okay. Sa itu a, t itu miring, e, okay. Boleh dibaca nas, boleh dibaca nis. E-nya miringnya seperti sate, nis. Coba kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tapi nas kita ganti menjadi nis. Tapi untuk yang khonnas tetap khonnas karena ini bukan annas. Jelas nggih? Mari supaya kita bisa membaca dengan qiraat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nis, malikin nis, ilahin nis, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nis, minal jinnati wan nis. Saya ijazahkan kepada panjenengan qiraah seperti ini. Nah, silakan nanti dipraktekkan ketika di rumah baca surat An-Nas, ketika sholat ya dibaca dengan bacaan An-Nis, qiraah mutawatirah. Tapi kalau khonnas tetap dibaca fathah, tidak bisa dibaca khonnis, nggak bisa karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Penutup, mari kita baca surat Al-Kahfi karena sekarang ini hari Jumat. Disunahkan membaca 10 awal dari surat Al-Kahfi apabila kita ingin terjaga dari setan, dan disunahkan membaca seluruh surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Nah, kita baca 10 ayat awal saja. Anggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba il awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.